warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sri Wanayati, alhamdulillah. Hari ini kita sudah bersama Prof. Ijo Suntana. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mungkin hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau sekitar pondok pesantren. Yang pertama mungkin kita kalau mencermati tentang pesantren atau tentang pendidikan lah secara umum, kan itu sudah banyak sekali pola-pola pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut Prof. Ija, eh, bagaimana pendapatnya mengenai pendidikan pesantren ini bila dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan ilmu yang ada di Indonesia? Oke, ya terima kasih Bu. Eh, Pondok pesantren itu punya sejarah panjang ya membangun masyarakat Indonesia tuh, sehingga mereka memiliki keunggulannya memang banyak dibanding dengan pendidikan umum. Pendidikan pesantren itu dulu sebetulnya pionir pendidikan di Indonesia juga, karena sebelum adanya sistem pendidikan umum yang sekarang, justru pendidikan pesantren itu yang lebih dulu sebetulnya adanya. Nah, kan pendidikan umum itu sebetulnya belakangan-belakangan, Bu, ya. Jadi ke sini ketika pemerintahan Belanda datang ke Indonesia, kemudian, mereka membentuk sebuah sistem pendidikan Eropa. Nah, sejak itulah pendidikan umum kan lahir. Sebelumnya itu sudah ada pendidikan pesantren, yang itu lebih ini, apa, lebih duluan dan, sehingga mereka memiliki, corak-corak tersendiri yang mungkin kalau dilihat dari banyak hal, keunggulannya luar biasa sebenarnya sistem pendidikan pesantren. Satu, mereka kan begini, pendidikan pesantren tuh kenapa penting juga, eee, masyarakat Indonesia itu kan bukan sekedar dibina, jiwa kemudian intelektualnya, bukan sekedar raga atau intelektualnya, tapi kan jiwanya juga perlu dibangun, dan pesantren menyediakan itu, gitu. Selain juga itu, pesantren hari ini juga memiliki keunggulan, bukan sekedar mereka mempelajari ilmu agama, tapi berbagai ilmu juga kan dipelajari oleh pesantren. Oleh sebab itu sebetulnya double keuntungan ketika orang ada di pesantren. Satu, bahwa mereka, disediakan pengetahuan yang terkait dengan agama, dan itu sangat penting itu. Yang kedua, terkait juga dengan pendidikan pendidikan umum atau materi pelajaran umum yang tidak kalah berkualitas dan tidak kalah kayanya sebetulnya. Sama-sama kan pada dasarnya orang mempelajari pendidikan, umum atau informasi-informasi sains itu di pesantren dengan di sekolah umum tuh pada dasarnya adalah sama. Tapi pesantren memiliki plus-nya itu, Bu. Plus-nya itu bahwa, bukan sekedar membentuk, kekuatan intelektual gitu orang bahasanya, tapi juga kekuatan-kekuatan spiritual, moralitas yang itu sangat penting tersedia di pesantren. Maka di sana unggulnya sebetulnya pendidikan pesantren. Ya, apalagi zaman sekarang itu kan paradigma tentang pesantren itu sudah luar biasa ya. Betul. Tidak seperti zaman dulu, walaupun pesantren itu adalah, apa namanya, pendidikan yang memang duluan sebelum ada pendidikan umum. Tapi sebelumnya, kita ketahui sendiri bahwa pesantren itu dianggapnya old fashion gitu, terusnya tuh, tidak mengikuti zaman. Tetapi pada perkembangannya dari masa ke masa kan ikut, meramaikan dunia pendidikan ini dengan berbagai polanya yang mengikuti perkembangan zaman. Dan itu juga menjadi, suatu, keunggulan dunia untuk pesantren itu. Menurut Prof. Ija, antusiasme masyarakat menyambut pesantren pada saat ini itu seperti apa? Antusiasme itu sangat tinggi sekarang, Mbak, ya, pesantrennya diakses atau ambil oleh masyarakat untuk, menitipkan putra-putrinya dan untuk membentuk pengetahuan-pengetahuan anak putrinya juga pesantren sekarang diperhatikan sekali oleh masyarakat. Banyak orang yang sekarang, bahkan, sangat nyaman dan tenang ketika anaknya ada di pesantren, dibanding dengan di sekolah-sekolah yang tidak ada pesantrennya. Jadi orang tua tuh, merasa, pikirannya tidak terlalu terbebani mikirkan gimana anaknya di mana, sedang di mana gitu ya. Ketika sedang ada di pesantren itu kan begitu. Beda ketika hanya, sekolah, di tempat sekolah tok saja gitu. Orang tua tuh kadang mikir, "Ini anak saya kemana gitu ya. Oleh sebab itu tingkat kenyamanan orang tua tuh terbantu ya dengan adanya, pesantren, sehingga orang tua tuh mungkin sedikit beban pikirannya itu terkurangi ketika anak ada di pesantren.
Di samping juga pikirannya kan mikiran yang sana sini, mikiran cari hartanya, cari nafkah dan lain-lainnya. Itu kan pikiran-pikiran yang apa ya, berakumulasi. Nah, ketika di pesantren itu beban pikiran orang tua tuh terkurangi. Oleh sebab itu sangat ini apa, kenapa masyarakat sekarang antusias terhadap pesantren, karena itu ada keuntungan-keuntungan yang sebetulnya kalau dilihat itu adalah sangat menguntungkan bagi masyarakat. Iya, Makanya betul. berbondong-bondonglah. Yang kedua, tadi kan pesantren tuh sekarang itu dari segi kualitas sudah tidak lagi, second class loh, tidak lagi sebagai apa, kelas 2 ya. Tapi sekarang itu sudah bisa bersaing, bersanding dengan apa, sekolah-sekolah yang dulu dianggap bahwa itu tidak mungkin dilakukan oleh pesantren. Hari ini banyak pesantren yang prestasinya, banyak sekali kemudian mereka mengalahkan sekolah-sekolah umum. Baik dalam ilmu umum terutama ilmu agama sudah barang tentu. Di ilmu umum sudah biasa, sekarang pesantren itu tuh mereka bertanding, ngikuti pertandingan olimpiade udah biasa. Sehingga bukan sesuatu yang dominasinya lagi sekolah umum itu untuk urusan olimpiade, sekarang pesantren juga sudah masuk ke ranah itu. Menyambung dari percakapan tentang pesantren yang Iya. cukup menarik ya. Prof, di Cirebon itu ada sebuah pesantren yang namanya Al-Muqaddas. Mungkin Prof sudah mengetahui ya. Sudah tahu dan pernah berkali-kali ke sana kan saya sudah tahu. Kami ingin menanyakan bagaimana tanggapan Prof mengenai keberadaan pondok pesantren Al-Muqaddas, terutama Al-Muqaddas Putri di Kabupaten Cirebon. Iya, baik. Al-Muqaddas itu namanya sudah terdengar di mana-mana Bu, pesantren itu. Itu menunjukkan bahwa pesantren kalau sudah sering terdengar namanya itu berkualitas dari banyak sisi. Nah, Pondok Pesantren Putri Al-Muqaddas itu, saya melihatnya sebuah lembaga pendidikan yang dalamnya, memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri ya. Terutama satu, bahwa Pondok Pesantren Al-Muqaddas Putri itu, apa, dari sistem belajarnya, mengikuti pola Gontor kan, karena itu, salah satu kelebihan di antara Pondok Pesantren Al-Muqaddas. Kenapa saya menyebut atau me-mention Gontor sebagai, gambaran ya istimewa itu, karena kan Al-Muqaddas dikelola oleh orang-orang yang dulu pernah dari Gontor kan, atau alumni-alumni Gontor. Oleh sebab itu sudah barang tentu itu pesantren Al-Muqaddas, terciprati sistem yang dibangun oleh Gontor untuk membangun kualitasnya. Artinya bahwa untuk mencari kualitas kualitas Gontor ada di Al-Muqaddas juga. Nah, oleh sebab itu menurut saya ini adalah pesantren yang, memiliki keistimewaan dan kelebihannya dari sisi, model belajar itu yang pertama. Yang kedua pesantren, Putri Al-Muqaddas tuh juga, mengajari para santrinya dari banyak hal kan termasuk juga, bukan sekedar kemampuan agama, pengetahuan agama, bukan sekedar kitab kuning gitu, tapi yang dipelajari dan diajarkan di Pondok Pesantren, Muqaddas Putri itu juga pelajaran-pelajaran yang bisa untuk membangun kapasitas dirinya santri di masa yang akan datang. Mereka diajari pengetahuan umum, mereka diajari tentang, apa, kemampuan kapasitas diri, ada pelatihan kepemimpinan, belajar apa, public speaking atau pidato itu kan dengan, muhadharah itu. Dan, itu adalah sebuah pola membentuk bagaimana, anak-anak santri itu ketika di masyarakat, bisa mengembangkan pengetahuannya dan mentransferkan ke masyarakat. Itu adalah sebuah cara, apa, membentuk kapasitas santri supaya mereka lebih, berkualitas gitu. Nah, so itu kualitasnya ada di sana. Yang kedua, yang ketiga, Pondok Pesantren Gontor Pondok Pesantren Al-Muqaddas ini karena membentuk apa, kepribadiannya tadi dari berbagai hal, tidak dari sekadar pengetahuan, tapi dari kedisiplinannya juga, Kak. Artinya bahwa, santri itu diajari tentang bagaimana disiplin, bagaimana cara hidup tertib, karena itu adalah sangat penting. Orang itu diajari untuk hidup tertib, hidup apa, disiplin gitu. Kenapa sangat penting menurut saya? Begini, karena kalau diajarkan, ketertiban, kedisiplinan itu, di masa kuliah atau di masa-masa telah lewat umur SMA itu terlambat, Kak. Tapi kalau sekarang diajarkan di masa-masa mereka sedang pesantren ya, sedang di SMP, sedang di madrasah aliyah atau di SMA, itu sangat memungkinkan untuk membentuknya, Nah, oleh sebab itu
pesantren Al-Muqaddas itu punya kelebihan-kelebihan itu karena di sana juga diajari tentang ketertiban, kedisiplinan, yang itu akan membekali, siswa-siswa atau santri-santri itu untuk bisa lebih berkapasitas. Jadi kualitas dirinya bisa dibangun dengan cara itu. Jadi banyak hal sebetulnya apa, kelebihan-kelebihan pondok pesantren Al-Muqaddas tuh, Muqaddas Putri, eee, jadi, bukan sekedar tadi diajari ilmu agama, tapi diajari juga hal-hal yang terkait dengan banyak hal ya, bahkan cara hidup, menghadapi kehidupan pun juga diajari kan. Mungkin ada, belajar wira swasta, belajar entrepreneurship, belajar kemandirian dalam mencari rezeki dan lain-lain itu kan diajari juga sebetulnya, ada kegiatan-kegiatan yang bisa membentuk itu, dan itu adalah sangat penting bekal untuk mereka menghadapi masa depannya, kehidupan-kehidupan yang mereka akan hadapi di waktu yang akan datang. Betul. Nah, menyambung tentang kualitas dari, pondok pesantren Al-Muqaddas tentu saja tidak lepas daripada, produknya atau lulusannya. Nah, sejauh mana Prof. Ija Suntana ini, melihat lulusan dari Al-Muqaddas itu bisa, bersaing ketika dia keluar dari pondok dan bisa memasuki perguruan-perguruan tinggi, di luar itu dan bersaing dengan, anak-anak yang dari sekolah-sekolah lain atau dari pondok pesantren lainnya itu seperti apa? Mungkin bisa Iya, gambarkan? baik Bu, saya sekarang ini kan punya mahasiswa banyak ya di sini tuh. Salah satunya adalah siswa-siswa atau santri-santri yang dulu mesantren di, Al-Muqaddas. Dari sisi kualitas kita mengakui itu bahwa, mahasiswa kita itu dalam berorganisasi, dalam berdiskusi, termasuk juga dalam mengelola kegiatan-kegiatan kampus, mereka itu sangat aktif dan sangat bagus. Kemudian, dari sisi kualitas akademiknya juga luar biasa ketika mereka kuliah di kami di sini di UIN Bandung. Oleh sebab itu, dari sisi kualitas itu ya kita nggak ragu lah itu sangat luar biasa. Jadi baik, santrinya yang, ngambil di prodi agama atau di prodi umum, itu mereka memiliki luar biasa kemampuan-kemampuan akademiknya dan non akademiknya juga hebat. Mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan di UKM, kemahasiswaan. UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Itu mereka juga menjadi tokoh-tokoh juga di UKM-UKM. Artinya dari banyak hal, alumni-alumni dari, Al-Muqaddas itu cukup dominan lah dari sisi kemampuan-kemampuan itu. Oleh sebab itu kami tidak ragu ketika ada santri dari Al-Muqaddas. Dan di tempat lain juga kan, di perguruan tinggi lain juga banyak ya alumni-alumni Al-Muqaddas. Bukan hanya di UIN Bandung tapi juga di Unpad, ada di UPI, ada di Ponorogo, termasuk juga kan ada di luar negeri ya. Di Islamabad, kemudian di Maroko, kemudian di Turki, itu mereka pada kuliah di sana dan sebaran itu menunjukkan bahwa kualitas itu tidak kalah dan menunjukkan bahwa itu adalah kualitas pendidikan yang sangat memadai. Iya. Baik, terima kasih Prof. Ija. Terakhir ya, apa pesan-pesan Prof. Ija untuk masyarakat, di luar sana yang, mempunyai anak-anak yang usia, SMP atau SMA? Ya, oke baik. Khusus bagi masyarakat tuh jangan ragu memilih Pondok Pesantren Al-Muqaddas. Kenapa? Karena ini pesantren, sudah teruji dan ini sudah cukup lama berdirinya dan alumninya sudah tersebar di mana-mana. Oleh sebab itu jangan ragu untuk, bergabung dengan Pondok Pesantren Al-Muqaddas. Itu yang pertama, pesan dari saya. Yang kedua bahwa pondok pesantren itu, menjamin pendidikan itu bukan sekadar urusan, hal yang terkait dengan intelektual, tapi spiritualnya itu adalah penting dan itu masyarakat sangat butuh itu. Kenapa sangat butuh itu? Karena ketika kita punya anak hanya, cerdas dari sisi pengetahuan tapi tidak cerdas ruhani, itu jadi beban biasanya, Bu. Kenapa jadi beban? Karena ya kita kan kadang juga mengkhawatirkan bagaimana kedewasaan mereka, menjaga dirinya mereka, kemudian ketika anak, jauh dari Allah, dari agama itu ya, dari syariat itu, dari hal-hal yang terkait dengan rohani, itu terkadang jadi beban gitu, yang kemudian juga terpikir oleh kita, yang kemungkinan besar juga itu bisa jadi bagian yang membebani diri kita ya, masyarakat gitu ya.
Nah, oleh sebab itu kan pesantren, Al-Muqaddas itu menata dan, mencetak, si para santrinya memiliki 2 kemampuan tadi, intelektual dan spiritual, sehingga, mereka terjamin untuk, bisa bermasyarakat dengan lebih baik dan masyarakat atau keluarga-keluarga yang menitipkan, itu akan merasa lebih nyaman ketika anaknya menyantri di sana. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kepada masyarakat, teman-teman dimanapun berada, mari, kita bergabung dengan Pondok Pesantren Al-Muqaddas, sebuah lembaga pondok pesantren yang, sudah teruji dari sisi kualitasnya, kemudian, tidak perlu ragu lagi bahwa pondok pesantren ini membekali, siswa atau santrinya dengan banyak hal, bukan sekedar urusan agama, tapi urusan-urusan yang terkait dengan kehidupan juga adalah dibangun dan dibentuk di pesantrennya ya. Begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak Sama-sama. ya atas waktunya dan atas, sharing pengalamannya, insight-nya untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi, masukan bagi kita semua dalam memandang pondok pesantren dan dalam memilih lembaga pendidikan yang sesuai untuk anak-anak kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.